Nah, saya akan melanjutkan tugas nomor 2, yaitu buatlah program yang akan membaca suatu bilangan bulat, lalu menghitung jumlah dari masing-masing bilangan kecil juga genap dari 1 hingga n. Lalu memangkatkan bilangan dari 1 hingga n dengan jumlah dari ganjil serta genap dan menampilkan hasil dari rata-rata keduanya. Langsung saja kita masuk ke programnya. Yang pertama itu kita akan memasukkan file headernya, yaitu include file header include iostream. Terus masuk ke include iostream, terus using namespace std. Include iostream ini adalah file header yang akan digunakan untuk operasi input-output dalam bahasa C++. Terus using namespace ini adalah agar kita dapat menggunakan istilah seperti cin, cr, and lain, dan mengurangi penggunaan std di setiap barisnya. Lalu masuk ke integer main, yaitu memulai program utama. Nah, di inline ini kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan, yaitu yang bertipe integer, itu yang variabelnya i, j, terus n, terus jum ganjil di sama dengan 0, terus jum genap sama dengan 0 juga, terus pangkat ganjil, dan dia akan menghitung pangkat juga. Pangkat ganjil itu sama dengan 0, terus pangkat genap sama dengan 0, terus ganjil dan genap semikolon. Nah, terus ini lalu memasukkan untuk meminta pengguna memasukkan nilai n-nya. Masukkan nilai. Masukkan nilai ini untuk meminta pengguna untuk masuk nilai, dan si ini untuk menyimpan nilai yang akan diinputkan oleh pengguna. Terus surat itu jum genap, jum ganjil, pangkat ganjil, pangkat genap, ganjil genap, itu variabel yang bertipe integer yang digunakan untuk meminta hasil perhitungan nanti. Terus, nah di sini adalah kita akan menampilkan urutan angka dari 1 hingga n-nya, yaitu dengan cout masukkan yaitu kita akan mengurutkan, yaitu urutan, maksudnya urutan angka dari 1 hingga terus titik 2, terus
and line. And line. Lalu masuk ke ini kita kasih terus masuk ke for i sama dengan 0, i sama dengan 0, i sama dengan 1, maaf, i sama dengan 1, apakah i kurang dari sama dengan n, terus i plus plus, i plus plus, si out, si out, si out i, si out i, biar dia ada spasinya maka kita tambah spasi, si out i, si out i, lalu biar dia membuat baris baru, tambah si out and the line. Nah, and ini si out urutan angka dari 1 hingga n ini adalah yang dimasukkan oleh pengguna. Terus misalkan ini kita masukkan 2 dia nanti kita 2, berarti urutan angka dari 1 hingga 2, titik 2. Terus masuk ke for i untuk mencetak angka dari 1 hingga n. Lalu setiap angka itu dipisahkan dengan baris baru, yaitu dengan menggunakan cout and the line. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah bilangan ganjil dan genap. Menghitung bilangan ganjil dan genap. Itu di sini. Cout. Maksudnya genap, ganjil sama dengan 0 dan genap sama dengan 0 juga. Terus masuk lagi ke for i sama dengan 0, i sama dengan maksudnya i sama dengan 1, terus i kurang dari sama dengan n, i kurang dari sama dengan n, terus i plus plus, masuk ke kondisi if, i sama dengan 1, maksudnya i mod 2, jika i mod 2 sama dengan 0, maka dia akan mencetak masuk ujung genap plus sama dengan i. Terus kalau dia kan ini if, berarti dia ada else. Kalau dia salah maka else ujung ganjil plus sama dengan i, ganjil plus sama dengan i semikolon, semikolon. Else-nya jumlah ini kita baris ke ujung benar. Nah, di sini kan ini untuk menghitung bilangan nih. Lalu ini variabel jumlah ganjil ini digunakan untuk menyimpan jumlah bilangan ganjil dan jumlah genap itu untuk menyimpan bilangan genap. Jika tidak, maka ditambahkan ke jumlah ganjil. Maksudnya masuk ke log for ini digunakan untuk mencetak angka dari 1 hingga n. Lalu jika angka tersebut habis dibagi 2, maka ditambahkan ke jumlah genap. Kalau dia salah, maka ditambahkan ke jumlah ganjil.
Lalu di sini kita akan membuat eh, memasukkan untuk menampilkan jumlah bilangan ganjil dan jumlah bilangan genap, maka cout jumlah bilangan ganjil titik dua, terus jumlah bilangan ganjil itu ganjil, kok ini dua, ganjil, terus line titik koma, terus nomor seperti ini untuk genapnya, untuk mencetak genap. Tapi di sini kita ganti genap. Kita ganti genap. Ini kan untuk mencetak dan menampilkan jumlah bilangan ganjil dan genap yang telah dihitung di for yang tadi. Terus masuk ke kita soalnya tadi kan lalu memangkatkan. Jadi untuk memangkatkan, jadi kita perlu for lagi. Jadi di sini akan kita buat untuk memangkatkan, untuk menghitung pangkat ganjil dan genap dari 1 hingga n. Jadi di sini pangkat ganjil. Pangkat ganjil sama dengan 0. Pangkat genap sama dengan 0. Terus titik koma agar ganjil genap ganjil genap semikolon. Terus masuk ke iterasi, iya benar sih, masuk ke loop for i sama dengan 1, terus i kurang dari sama dengan n, terus i plus plus genap sama dengan 1, lalu for masuk lagi for j sama dengan 0, j kurang dari genap terus j plus plus, maka genap dikali sama dengan i. Apa sih polar? Ini pangkat ganjil. Ini kita ini. Nah, pangkat ganjil ini adalah pangkat ganjil ini adalah untuk dua loop for ini digunakan untuk menghitung pangkat. Setiap angka dipangkatkan dengan jumlah bilangan ganjil atau genap yang telah dihitung sebelumnya. Lalu hasil pangkat akan dimasukkan ke dalam pangkat ganjil dan pangkat genap. Terus kita akan menampilkan pangkat ganjil dan pangkat genap. Pangkat ganjil dan pangkat genap. Yaitu, oh ya, di sini kurang. Nah, maka akan menyimpan pangkat genap plus sama dengan genap sama dengan genap semikolon. Terus
kita akan menampilkan pangkatnya. Kita menggunakan cout. Maka cout di sini kita buat untuk menampilkan pangkat ganjil dan genapnya cout pangkat cout pangkat ganjil titik dua pangkat ganjil and the line. Terus ibu pangkat benar kita salin deh. Salin ini kita rubah jadi genap, ini kita rubah jadi genap. Nah, terus setelah kita pangkat ini, soalnya itu menampilkan hasil dari rata-rata keduanya. Jadi kita buat rata-rata. Nah, ya di sini kita buat rata-rata sama dengan pangkat ganjil ditambah dengan pangkat genap dibagi dengan 2. Terus cout untuk menampilkan rata-ratanya. Cout rata titik 2 rata, terus ini juga rata, ini variabel yang menunjukkan nilai rata-ratanya, terus and the line. Nah, saya akan jelaskan lebih dahulu. Di sini kan ini untuk menampilkan pangkat ganjil dan pangkat genap. Lalu di sini ada program untuk menghitung rata-rata dari pangkat ganjil dan genap. Lalu ini hasilnya akan disimpan ke variabel rata-rata. Lalu menampilkan rata-rata dari pangkat genap dan ganjil tersebut yang telah dihitung maka akan ditampilkan ke rata-rata 2. Lalu ini domain akhir dari program. Coba kita run. Oh ya maaf, ini kurang di kolom. Berapa? Oh, ini lupa dideklarasikan. Itu rata. Rata jadi run. Nah, misalkan kita masukkan nilai 5 nih. Nah, dia akan urutan dari 1 hingga 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu jumlah bilangan ganjilnya itu 9. Kan bilangan ganjilnya 1, 3, 5. Bilangan ganjil jadi 1 tambah 3 tambah 5. Itu kan 9. Terus bilangan genapnya itu 2 dan 4. 2 tambah 3, 2 tambah 4 itu 6. Terus pangkat ganjilnya itu kan 0. Kok 0? Oh iya, ada yang salah. Maaf tadi ada kesalahan. Jadi di sini untuk penghitungan pangkat ganjilnya itu tidak ada. Jadi kita tadi hasilnya 0. Jadi mungkin ada yang salah di sini. Terus kita lihat lagi for each. Nah, di sini apakah ini benar? Sama 1 for each jumlah. Yes. Nah, kita buat I di sini. Kita buat lagi nih.
for I sama dengan 1 dengan 1 semikolon I kurang dari sama dengan N, terus I plus plus, lalu buka huruf awal ganjil sama dengan 1, terus masuk ke for Y sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan kurang dari jum ganjil J plus plus, terus Y plus plus, terus ganjil dikali dengan sama dengan I kan, dengan I, terus semikolon di sini, semikolon pangkat ganjil plus sama dengan ganjil, terus sama dengan ganjil. Nah, ini kan benar. Ini untuk menghitung pangkat bilangan ganjil. Baiklah, kita ulang kan. Oh ya, ini lupa. Dan itu bisa kita ingatkan tadi. Nah, jadi untuk pangkat ganjilnya itu, misalkan 1 kan pangkatnya ganjil nih, jadi 1 pangkat 9 ditambah 2 pangkat 9, 3 tambah pangkat 9, 4 pangkat 9, dan 2 pangkat 9 ini hasilnya. Terus untuk pangkat genap itu 6, 1 pangkat 6, 2 pangkat 6, 3 pangkat 6, 4 pangkat 6, 5 pangkat 6 ditambah. Nah, ini hasilnya. Terus rata-ratanya yaitu tadi pangkat ganjil ditambah pangkat genap. Nah, pangkat ganjil ditambah pangkat genap terus dibagi 2, maka ini adalah hasilnya. Untuk memudahkan kita akan mengulang itu, misal aku masukkan 3 nih. Nah, 3 biar aku masukkan 3 aku masukkan 3 salah 3. Yang pertama itu kan kita memasukkan N-nya, kemudian memasukkan N-nya itu 3. Terus urutan angka dari 1 hingga N. Titik 2 menggunakan for. Jadi, sini I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Iya, kan N-nya 3. Jadi, cetak I 1. Jadi, 1 dengan spasi. Terus, naik lagi ke I++. Kalau I-nya kan 2, jadi 2 kurang dari sama dengan 3. Iya, maka I-nya kan 2, jadi 2 ini. Jadi 2 spasi. Terus, naik lagi I++-nya 3. I-nya sama dengan 3, jadi 3 kurang dari sama dengan 3. Iya, maka dicetak I-nya kan 3, jadi 3 spasi. Terus naik lagi 4, I sama dengan 4, jadi 4 kurang dari sama dengan 3. Salah, maka akan ke siat andalan yaitu membuat baris baru. Terus lalu kita akan menghitung jumlah bilangan ganjil. Jumlah bilangan ganjil itu kita inisialisasikan 0, dan jumlah bilangan genap itu kita inisialisasikan 0. Masuk ke for I sama dengan 1. Kan N-nya tadi sama dengan 3. Ya, 3. Terus I 1 kurang dari sama dengan 3. Ya, maka dia masuk ke kondisi if yang pertama, yaitu apakah 1 mod 2 itu sama dengan 0? Tidak. Maka dia masuk ke kondisi else dengan menambahkan
ganjil plus 1. Jum ganjil kan 0, jadi 0 ditambah 1 itu 1. Jadi jum yang sekarang itu berisi 1. Maksudnya jum ganjil kan 0 ditambah I. I-nya kan 1. Jadi 1 tambah 1 itu 2. Jadi jumnya itu 2. Terus balik lagi ke I plus plus. Balik lagi ke I plus plus. Terus I-nya sekarang 2. Apakah 2 kurang dari 3? Iya, maka 2 mod 2 mod 2 itu sama dengan 0. Jadi jum genapnya bertambah. Jum genapnya kan 0. Jadi 0 ditambah 1 itu 1. Jadi jum genapnya itu 1. Nah, terus balik lagi ke I plus plus. I-nya sekarang 3. 3 kurang dari sama dengan 3? Iya. Lalu masuk ke kondisi if. Apakah 3 kurang mod 2 itu sama dengan 0? Tidak. Maka dia kondisi else. Jumlah ganjilnya bertambah. Kan jumlah ganjilnya terakhir itu 2. Jadi 2 ditambah I-nya kan 3. Jadi 2 ditambah 3 itu 2 ditambah I-nya kan tadi terakhir 3. Jadi 2 ditambah 3 itu 5. Maaf ada kesalahan gitu loh. Jum ganjil. Nah, kan masuk ke I sama dengan 1. Kan N-nya kan 3. Terus I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan 3. Iya. Maka kan dia tidak memenuhi kondisi if ini kan. Lalu dia masuk ke else. Kondisi else. Di mana jumlah ganjilnya kan 0. I-nya kan 1. Jadi 0 ditambah 1 itu 1. Terus, ya kan? Jumlahnya, nah, jadi jumlahnya itu 1. Terus naik ke I plus plus. 2 kan, I-nya sama dengan 2. Jadi 2 kurang sama dengan 3. Ya, maka dia mengecek kondisi if. Ternyata memenuhi. Lalu, ternyata karena 2 mod 2 itu sama dengan 0. Jadi dia jum genapnya bertambah. Yaitu jum genapnya kan 0. Ditambah I-nya. I-nya kan 2. Jadi jum genapnya itu 2. Terus naik lagi ke I plus plus. I-nya sekarang 3. 3 kurang dari sama dengan 3. Iya. Maka dia kondisi if ternyata tidak memenuhi, lalu ke kondisi else. Di mana jum ganjil plus sama dengan I. I-nya kan 3. Jadi 3 tambah 1 itu 4. Jadi jum ganjilnya 4. Jum ganjilnya 4. Di mana itu 1 ditambah 3. Lalu balik lagi ke I plus plus. Oke, ke I plus plus. Jadi I-nya sekarang sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 9? 4. 4 kurang sama dengan 3? Tidak. Tidak. Lalu akan mencetak jumlah bilangan ganjilnya 4 dan jumlah bilangan genapnya itu 2. Ya kan, jumlah bilangan ganjilnya itu kan ini 1 ditambah 3 itu 4 kan. Lalu kita masuk ke untuk menghitung pangkat. Ini kita hapus dulu. Menghapus dulu. Menghapus. Terus kan N-nya 3. Lalu masuk ke pangkat. Ke for I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan 3. Iya, maka ganjil 1. Ganjilnya sudah menyimpan 1. Masuk ke for I sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari jum ganjil? Jum ganjil kan itu 4. Jum ganjil kan berapa tadi? Jum ganjil.
jum ganjil yang terakhir. Nah, kan tadi 3 nih. Terus kan I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 3? Iya. Kurang dari sama dengan 3? Iya. Maka ganjil 1. Lalu masuk ke J sama dengan 0. 0 kurang dari jum terakhir kan 4. Jum ganjil yang terakhir itu kan 4. Jadi 0 kurang dari 4. Iya. Maka ganjil 1 dikali dengan I. I-nya ke 1. Jadi 1 kali 1, 1. Terus balik lagi ke J++. Nah, sampai dia akan J++ itu dia gitu. J++ itu akan J sama dengan 3. 3 kurang dari 4 itu kan masih benar. Jadi ganjil 1 dikali dengan 1. Jadi kan masih tetap 1. Lalu sehingga J++ lagi 4 sama dengan 4. 4 kurang dari 4 itu kan tidak memenuhi. Maka dia akan ke pangkat ganjil ini. Pangkat ganjil. Kan pangkat ganjil kan 0. Ditambah ganjil. Ganjil yang terakhir kan jadi 0. Ditambah 1. Kan jadi itu dia 1. Nah, terus dia balik lagi ke I++. I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Iya, maka ganjil 1. Terus masuk ke J sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 4? Iya, maka ganjil. Ganjil terakhir kan ini ganjilnya kan 1. Terus dikali dengan I. I-nya kan 2. Itu jadi dia tuh 1 dikali dengan 2 sama dengan 2. Jadi ganjilnya itu berisi 2. Sehingga dia balik ke J++ sehingga tidak memenuhi, lalu kembali lanjut ke pangkat ganjil. Pangkat ganjil kan terakhir 1 ditambah dengan ganjil. Ganjil yang terakhir itu 2. Jadi ditambah dengan ganjil terakhir itu 2. Yang terakhir itu 2. Jadi kan sekarang pangkat ganjilnya menyimpan 3. Balik ke I++ lagi. I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Iya, maka ganjil 1. Y sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 4? Nah, masuk ke ganjil ini. Berarti ganjilnya kan 1. I-nya 3. Jadi 1 kali 3. Itu 3 berarti ganjilnya 3. Berarti 3 ditambah ganjil yang terakhir itu 3. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 itu kan 6. Lalu dia balik ke I++ lagi. I sama 4. Apakah 4 kurang dari 3? Tidak. Maka dia akan masuk ke for ini. Tapi sebelum itu, ini kan tadi untuk ganjil kali I. Ini kan untuk J sama dengan J sama dengan 0 itu tadi kan ada satunya itu 4 kali. Terus ditambah. Kan terus J sama dengan 1. I-nya sama dengan 2. Terus, oh ya, untuk I sama dengan 1 itu 1 pangkat 4. Terus I sama dengan 2 itu 2 pangkat 4. Terus untuk I sama dengan 3 itu 3 pangkat 4. Sama dengan itu, kalau kita hitung itu 98. Kan
Nah, begitu pula dengan untuk menghitung pangkat genap. Itu pangkat genap. Lalu akan mencetak pangkat ganjil itu 98 dan pangkat genap itu 14. Lalu untuk menghitung rata-ratanya yaitu pangkat ganjil ditambah dan pangkat genap dibagi 2. Pangkat ganjil kan 98 dapat 98. Pangkat genap 14. Jadi 98 ditambah 14 8 itu 12 tambah 1 112 dibagi dengan 2 terus dengan 5 10 terus 12 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi untuk rata-ratanya itu ada 56. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.